Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazilah dengan NIM D1A1 21016. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ideologi menurut para ahli. Menurut sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada lingkungan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Suerjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Dan menurut Martin Seliger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Jenis ideologi dunia. Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Dan yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan yang ia miliki. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut beberapa karakteristik kebudayaan global. Pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada lagi satupun ideologi yang dominan. Keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Dan yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Pertama, fase embrio. Berlangsung di Eropa pada abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. 2. Fase pertumbuhan.
yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada negara kesatuan. Kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. 3. Fase take off berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kekuasaan, identitas yang kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. 4. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang mengunggah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai dengan 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga. Proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembang canggih. 5. Fase kebudayaan global. Fase ini ditandai dengan perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, runtuhnya dominasi komunisme di berbagai negara, berakhirnya Perang Dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. 1. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Unsur individualisme dan liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Tantangan ideologi Pancasila meliputi terorisme dan narkoba. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif, yaitu mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.